Jadi guys, kita mau OTW ke Pink Laundry. Apa sih satu temannya nyusul semua ya. Kita udah sampai di Pink Laundry guys. Ini dia Pink Laundry-nya. Mari kita masuk guys. A few minutes later. Hai guys, jadi kita akan memasuki ruang kerja yang usaha. Nah, let's go, ikutin kami terus ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Mengganggu waktunya sebentar. Nah, Di sini kami ada tugas dari gurunya, yaitu guru PKWU. Ini mempertanyakan tentang seputar usaha laundry tersebut. apa yang mau ditanya? Pertanyaan pertama, kapan usaha Bapak ini mulai dijalankan? Jadi usaha ini dijalankan baru ya. Jadi baru ini bulan kedua. Kita di 2 September 2002 buka usaha ini. Jadi ini menginjak bulan kedua, belum sampai genap tanggal 2 bulan November nanti, itu baru 2 bulan. Pak, pertanyaan kedua, kenapa Bapak memilih untuk menjalankan usaha laundry tersebut? Oke, ini yang menarik ya. Jadi usaha laundry itu identik dengan perempuan. Nah, jadi sekarang ini kan zaman udah bukan lagi zaman-zaman yang ibu-ibu yang pada diem di rumah terus pada nyuci. Sekarang kan udah zaman teknologi. Jadi rata-rata ibu-ibu itu udah nggak lagi di rumah, diem di rumah, cuman ngerjain tugas rumah, tapi sudah banyak kegiatan-kegiatan lain, sehingga kegiatan mencuci ini itu kadang-kadang menjadi beban. Nah, terus mencuci ini kan harus dilakukan tiap hari. Nah, itu tadi dengan banyaknya gaya hidup yang sudah modern sekarang, itu kita melihat peluang usaha. Oh, ini banyak yang ibu-ibu yang udah males nyuci. Nah, jadi makanya kita sekarang coba deh kita bantu untuk menyelesaikan masalah tersebut kan, yang bisa mendapatkan pundi cuan juga dari situ. Selanjutnya, mengapa modal yang dibutuhkan untuk memulai usaha ini? Oke, kalau kita bicara modal itu relatif. Dengan modal hanya mesin cuci saja, kita bisa membuat laundry rumahan. Nah, jadi kalau bicara masalah modal itu relatif, bisa kecil, bisa besar, tergantung skala yang akan kita kita dapatkan. Misal dengan yang sekarang yang ada 10 mesin, terus ruko, terus boiler dan segala macam, itu kalau misalnya untuk sekarang itu ada di angka 200 sampai 300 juta. Tapi bukan berarti nggak ada uang segitu, nggak bisa. Dengan 5 juta bisa. Tapi tergantung itu tadi.
niatan usaha yang kita mau lakukan. Dan apakah Bapak membutuhkan karyawan untuk menjalankan usaha ini? Kalau iya, berapa orang karyawan yang dibutuhkan dalam usaha ini? Oh jelas. Kalau misalnya berbicara masalah karyawan, kita harus berbicara seperti layaknya kita berbicara modal relatif. Kalau saya sekarang membutuhkan karyawan karena saya buka dari jam 7 sampai dengan jam 9 malam, dan saya juga membuka layanan 24 jam. Itu kan nggak bisa kita kerjain sendiri. Tapi bagi yang punya usaha rumahan, dia bisa ngerjain sendiri. Misal nggak ada kerjaan di rumah ibu-ibunya atau satu keluarga, ada yang bisa nyuci, ada yang bisa itu bisa sendiri, nggak perlu karyawan. Makanya relatif apa yang akan dilakukan dan apa yang akan dicapai itu tergantung begitu. Kira-kira berapa karyawan yang Bapak butuhkan untuk saat ini? Kalau saat ini kita dari pagi itu shift 1 2 orang, shift sore itu 2 orang, terus middle-nya 1 orang, jadi 5 orang. Berapa omset yang dihasilkan dalam usaha ini? Ini masalah omset agak menarik juga. Kembali lagi, bagaimana cara kita untuk mendapatkan omset itu, usaha kita. Jadi laundry ini menarik juga. Ada hal-hal yang harus kita lakukan agar orang lain tertarik, seperti diskon, terus layanan. Nah itu mempengaruhi. Kalau kita buka laundry rumahan di rumah aja, terus kita nungguin orang datang, itu omsetnya sangat kecil. Mungkin aja yang tahu aja. Tapi kalau misalnya kita lakukan promosi melalui Instagram, ini kan udah dunia melalui dunia maya gitu, Instagram, Facebook dan lainnya. Terus kita lakukan diskon, ya mungkin omset akan naik. Kalau untuk sekarang Pink Laundry ini itu kan baru 2 bulan. Jadi kalau misalnya omset sekitar 20 jutaan kalau yang sudah masuk. Kalau bulan ini kita masih ngelihat omset sampai dengan tanggal 31, jadi belum bisa kita ini kan. Bagaimana Bapak memasarkan produk dari usaha yang Bapak jalankan ini? Pemasaran ya tadi, melakukan promosi di Instagram, terus memasang pamflet, menyebarkan selebaran, terus mengadakan diskon. Kita buka pertama kali itu di 2 September sampai dengan 2 minggu setelah itu kita buka promo cuci pakaian bayar pakai doa. Itu banyak ininya. Cuman iya, omset kita tinggi tapi diskon kita makin banyak kurangnya. Tapi itulah strategi bisnis. Untuk 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan terakhir ini kita harus gempur-gempuran kayak gitu dulu. Jangan dulu mengharapkan hasil sebelum kita melakukan usaha yang maksimal dulu. Kalau untuk pendapatan, kalau itu per bulan, per hari atau pendapatan tertinggi terendah selama usaha ini berapa ya Pak? Kalau rata-ratanya itu untuk bulan kemarin itu di omset 20 juta. Untuk harian itu masih berkisar antara 5 sampai 600 per hari. Tapi akhir-akhir ini, 1 mingguan terakhir ini itu sudah sampai 800, 700, 800. Jadi naik turun sih, karena ini kan kalau laundry ini itu ada musim-musiman, bukan ada musim hujan kita panen, terus musim liburan kita panen, tapi enggak juga tiap bulan rame, enggak. Jadi tergantung promosi dan layanan yang kita berikan. Ada lagi? Bagaimana sistem kerja usaha laundry tersebut? Sistem kerja laundry ya biasa.
Sistem kerjanya ya laundry, terima pakaian, cuci, terus iya. Terus yang menariknya begini, kita mempunyai mesin yang bisa langsung cuci lipat. Jadi setelah mesin itu kita menerima pakaian kotor, kita sortir. Setelah itu kita masukin ke mesin washer. Setelah washer kita masukin di mesin dry atau mesin pengering. Setelah mesin pengering itu akan kita masukkan langsung kita lipat tanpa kusut. Nanti di bawah kalau mau lihat ya, namanya paket cuci lipat. Jadi kalau baju-baju harian nggak perlu tersetrika, udah rapi. Nah, terus itu tadi, usaha laundry ini juga kan mempunyai tantangan. Tantangannya adalah kualitas. Kalau misalnya kita cuma nyuci aja, terima cuci kiloan, terus kita langsung masukin cuci, terus kotor enggaknya, bersih atau enggaknya terserah, itu nggak bakal lama. Kita akan menjaga kualitas. Kita lihat juga kotor, kalau baju putih mungkin nggak bisa masuk kiloan, bisanya masuk satuan. Atau kalau ada konsumen yang ngotot untuk masuk kiloan, ya tetap kita pisahkan dan kita bersihkan. Biar baju putih kelihatannya memang putih, tetap putih. Begitu. Ya Pak, selanjutnya bagaimana minat masyarakat terhadap usaha laundry tersebut? Minat masyarakat, ya minat masyarakat itu tadi. Sekarang ini kan sudah terjadi pergeseran budaya. Sekarang adik-adik sekolah ini mau cuci baju sendiri di rumah udah agak ini ya. Kalau nggak ada mesin udah agak ini, mending ini. Ya makanya itu tadi. Sekarang udah ada pergeseran gaya hidup. Ke depan mungkin kalau misalnya usaha ini dalam beberapa bulan kita lihat bagus, kita akan buka laundry cafe. Jadi cafe laundry itu yang mana ibu-ibu atau mahasiswa atau pelajar bisa nungguin cucian sambil dia ngobrol, belajar atau apa. Kita akan buka itu. Cuma kita lihat dulu potensinya untuk di Palembang. Kalau di Jakarta itu udah ada. Jadi dia itu sistem cafe dan laundry. Ada juga yang namanya mau cuci sendiri ya silakan. Tapi kalau nggak mau repot, yang cuman datang mau keluar rumah terus ketemu teman tanpa dibebanin cuci, misal adik-adik mau biar aku aja yang cuci, bawa cucian ke cafe laundry tadi kan, padahal kita nggak yang nyuci kan. Jadi teman-teman ngobrol ini habis bawa pulang pakaian. Kita juga menyediakan jasa, kita kan logo kita itu Laundry Express 2 jam beres. Kita bisa nunggu 2 jam selesai pakaian, tapi cuci lipat ya. Ada lagi? Kalau biaya listriknya Pak per bulan? Oh, enggak. Oke, biaya listrik itu enggak terlalu membebani ya. Karena yang kita pakai itu gas. Yang malah membebani itu biaya gas, biaya tabung gas. Gas 12 kilo itu setiap 2 hari atau 2 hari setengah itu harus ganti. Harganya 215.000 atau 225. Nah, kita lagi ngajuin untuk berlangganan di PGN gas alam, mungkin agak lebih nih. Cuman kendalanya ada lagi, ada distributor gas itu yang mainnya nakal. Jadi nggak sampai kita beli itu nggak sampai full tabungnya, maka itu kita dirugikan. Yang seharusnya tabungnya full 100 cuman ada 70. Nah, itu yang bikin kita membengkak, operasional itu yang bikin kita membengkak. Terus seperti apa suka duka yang Bapak rasakan selama menjalankan usaha laundry tersebut? Oke.
mau bicara sukanya atau dukanya? Suka dan duka. Oke. Sekarang gini ya, setiap usaha harus kita awali dengan niat dan keinginan. Berbicara masalah suka atau duka, kalau udah berbicara itu artinya ada sedih dan ada senang. Selama ini kalau saya buat sedih terus, artinya beban saya itu tambah berat. Makanya saya nggak mau bicara masalah dukanya. Pokoknya dibawa suka aja, dibawa senang aja. Walaupun terkendala masalah karyawan yang kadang-kadang yang ya kalau bisa bicara orang Palembang ini agak susah. Ada orang yang mau kerja enak, gaji gede, tapi kerjanya nggak berat. Nah, banyak kan seperti itu. Jadi pertama kali kita buka lamaran yang ditanyain apa? Pak, itu gajinya berapa? Padahal mikir nggak dia? Dia belum ngasih apa-apa ke kita, terus dia udah nanyain hak dia. Nah, buat adik-adik, kalaupun misalnya nantinya terjun ke dunia kerja, jangan mikirin uang dulu, tapi berikanlah kemampuan kalian atau tunjukkan kemampuan kalian dulu, baru bisa berbicara masalah kompensasi. Jadi kalian itu harus memberikan apa yang kalian bisa, harus memberikan loyalitas, baru nanti akan ya rezeki pasti ngiring. Kalau misalnya kalian punya kemampuan juga, orang bukannya kalian yang cari kerja, tapi kerja yang mencari kalian. Itu tadi ininya. Kalau suka duka ya itu tadi. Kalau saya sekarang banyak suka daripada dukanya. Yang mana duka itu dijadiin suka, biar awet usahanya. Kalau kita ngeluh terus, ujung-ujungnya ya akhirnya kan membebani diri kita. Kalau bisa kerja seperti ini, jangan kerja sambil terbebani, bawa happy aja. Karena itu tadi, saya kan di sini bukan pure pengusaha, bukan. Di sini kalau saya bilang sampingan juga salah, karena ini yang namanya usaha kita nggak boleh setengah-setengah. Nggak ada usaha itu yang namanya sampingan. Kita kerja, usaha. Semuanya harus dijalanin dengan sepenuhnya. Nggak ada yang namanya sampingan. Jadi itu tadi, kalau bicara suka dan duka secara harfiah, ya banyak kendala-kendala operasional, misalnya mesin yang rusak, terus karyawan yang agak bandel, terus listrik mati, gas habis, kita ditipu oleh tukang gas, itu banyak. Cuman nggak harus jadi pikiran. Usahakan, jadikan itu sebagai pelajaran untuk untuk dapat mensiasati untuk ke depan gitu. Oh iya Pak, apa motivasi Bapak untuk orang-orang yang mau buka usaha laundry? Oke, motivasi. Bukan hanya usaha laundry ya. Jadi yang namanya usaha itu yang saya bilang tadi, nggak ada yang namanya usaha itu dijadikan sampingan. Kalau usaha dijadikan sampingan, artinya usaha itu kita lakukan sebisa kita. Tapi jadikanlah setiap usaha kita itu adalah usaha dengan sepenuhnya. Nah, untuk yang mau buka usaha laundry, tinggal siapin niat. Apapun itu harus diawali dari niat. Adik-adik juga, kalau misalnya mau ada usaha, ini ngumpul-ngumpul daripada ngumpul-ngumpul enggak, ini yang enakan kita usaha bakat bunga, usaha
Yang bisa dibikin usaha itu harus diawali dengan niat. Nah, untuk laundry itu tadi, kita ini laundry ya. Laundry ini bersinggungan langsung dengan konsumen ya. Kita itu dapat makan kasarnya itu dari konsumen. Jadi bagaimana cara kita untuk menggait konsumen, terus meninabobokkan konsumen, itu harus ada. Jadi harus siap mental. Karena itu tadi, ada yang konsumen yang pasti banyak beragam. Ada yang cerewet, ada yang cuek, itu pasti ditemui. Nah, bagaimana cara kita mengatasinya? Itu yang harus kita cari solusinya. Jadi untuk yang mau mulai usaha, ya silakan aja usaha. Tapi ingat, membuat usaha itu tidak semudah mempertahankannya. Kalau buat usaha aja, ini aku ada modal sekian buat usaha ini, tapi mempertahankannya bagaimana? Susah. Yang kita jaga adalah kualitas dan kepercayaan konsumen. Karena bukan udah beberapa sih, kalau dikumpulin udah celengan kita udah banyak yang namanya koin, uang, segala macam perhiasan yang tinggal di dalam celana atau pakaian konsumen ya. Itu juga ini jadi nilai plus kita. Kita akan posting apapun barang yang tinggal di pakaian konsumen. Misal ada uang 1.000, ada uang 20.000, ada uang ini, ataupun barang yang nggak berharga pun, akan masker, sampai dia bilang, udah Pak, udah Mas, buang aja lah maskernya. Tapi itu kita menjaga kepercayaan. Alhamdulillah, respon positif. Di belakang respon positif itu akan ada kepercayaan. Nah, jadi silakan yang mau buka usaha, awali dengan niat, iringi dengan doa, dan berusaha sebaik mungkin. Itu aja. Makasih buat Ya. Bapaknya udah menjawab pertanyaan dari kami. Ya. Udah waktunya Pak. Ya, pokoknya jangan berhenti untuk berinovasi dan berusaha. Adik-adik kan baru kelas berapa sekarang? Nah, setelah itu kan akan masuk dunia kuliah dan akan masuk dunia kerja dan seterusnya masih panjang. Oke ya, terima kasih ya. Ya, oke ya. A few moments later. Hai, say hi. Nah, depan. Hai. Tidak video ke Mimin. Iya. Min. Lihat Min. Nah, sholat Min, dia Min. Oh my god! Keajaiban.